Kita masuk kepada pertanyaan berikut. Selamat sore, saya non-Kristen dari Bali ingin bertanya, apakah boleh saya non-Kristen ikut duduk, masuk, memberi uang dalam kantong, dan berdoa di gereja? Tetapi saya masih tahu batasan untuk tidak ikut mengambil roti dan anggur. Apakah saya salah karena saya sering ikut ke gereja? Apa motivasi saudara lakukan itu? Saudara bukan Kristen tapi sering ke gereja. Saudara bukan Kristen tapi ikut duduk, masuk, beri uang, doa. Motivasi saudara itu apa? Saya memikirkan pertanyaan saudara ini. Apakah saudara sebenarnya percaya pada Yesus? Sudah percaya pada Yesus, hanya belum dibaptis, atau belum berani terang-terangan, atau belum berani secara resmi pindah agama. Kalau itu kondisi saudara seperti itu, maka menurut saya, ya, saudara boleh melakukan itu. Boleh melakukan itu, tidak semua. Saudara boleh masuk, boleh duduk, boleh dengar, ya, boleh memberi persembahan, tapi tidak boleh ambil perjamuan memang. Kenapa? Karena perjamuan itu sakramen kedua di dalam kekristenan. Sakramen pertama itu adalah baptisan. Di dalam perjanjian lama juga ada dua sakramen, yaitu sakramen Paskah pertama, sunat pertama, yang kedua adalah Paskah. Dan aturannya adalah yang belum menerima sakramen pertama, yaitu sunat, tidak bisa mengikuti sakramen yang kedua, yaitu perayaan Paskah. Jadi harus sunat dulu, baru Paskah. Yang kedua tidak bisa diambil kalau yang pertama belum. Maka kalau saudara sudah percaya Yesus, hanya belum sempat pindah agama, hanya belum sempat dibaptis dan sebagainya, maka saudara boleh ikut dengar, ikut doa, ikut dengar firman, ikut kasih persembahan, tapi sakramen tidak bisa karena saudara belum dibaptis. Maka saudara tidak bisa ambil perjamuan. Kalau saudara sudah dibaptis, baru saudara bisa ambil perjamuan. Tapi kalau sebenarnya saudara ini orang yang tidak percaya Yesus sebenarnya, nggak percaya. Kalau saudara tidak percaya, ya hanya ingin dengar-dengar saja, silakan masuk, silakan dengar. Ya, tapi saudara tidak perlu berdoa. Kenapa? Lalu saudara berdoa untuk apa saudara tidak percaya? Kita kan perlu berdoa kepada sesuatu, atau seseorang, atau satu oknum yang kita percaya. Kalau saudara tidak percaya, ngapain berdoa? Ngapain juga saudara kasih persembahan? Karena orang Kristen memberi persembahan itu sebagai ungkapan syukur dia kepada Tuhan yang sudah menyelamatkannya, yang sudah memberkatinya. Nah, kalau saudara belum percaya, saudara belum diselamatkan, lalu ngapain saudara kasih persembahan? Apalagi kalau saudara ambil perjamuan, itu menjadi salah. Ya, jadi saya tidak bisa mengatakan saudara boleh atau tidak boleh melakukan ini atau itu, tergantung saudara itu motivasinya apa dan dalam keadaan apa. Saudara sudah percaya atau saudara belum percaya. Ya, nah, ada juga yang mungkin orang pikir, ya saudara mungkin diajak oleh teman yang mau saudara dengar firman atau dengar Injil. Jadi saudara masih pergi dalam keadaan tidak percaya, ya sudah, saudara bisa tetap dengar saja. Ya, tapi saudara tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Ya, lebih daripada itu seperti yang sudah saya jelaskan. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan
telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soro dan tim Pijar TV, tim GKM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.